Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semua dan salam hormat. Perkenalkan, saya Nila Put Adisti Pradjani dengan NIM 22120111039. Sini saya akan membawakan materi presentasi yakni uh, Sastra Zaman Peralihan Hindu Islam. Materi ini ada pada buku Sejarah Kesastraan Melayu Klasik, yakni tertera pada bab 4. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bawakan di sini, yang pertama ada pengertian sastra zaman peralihan, yang kedua ada ciri-ciri sastra zaman peralihan, dan yang ketiga ada karya sastra zaman peralihan. Nah, mari kita bahas yang pertama, yakni pengertian sastra zaman peralihan. Nah, sastra zaman peralihan adalah sastra yang lahir dari pertemuan sastra yang berunsur Hindu dan pengaruh Islam. Yang dimana dengan kata lain, sastra yang khas Hindu itu seperti sastra hikayat Sri Rahma. Walaupun mengandung unsur-unsur Islam, namun tidak berarti sastra ini dimasuk dalam sastra zaman peralihan. Nah, adapun bagaimana cara untuk menentukan sastra yang tergolong dalam karya yang tergolong dalam sastra zaman peralihan itu cukup sulit, namun ada beberapa caranya. Yakni yang pertama, sastra Melayu lama pada umumnya itu tidak bertarik dan tidak ada nama pengarangnya. Kemudian yang kedua, sastra Melayu lama itu tertulis dalam huruf Arab. Nah, ini berarti sesudah Islam masuk dan huruf Jawi diciptakan, sastra Melayu lama ini baru lahir. Yang ketiga, hasil sastra Melayu yang dianggap tertua. Nah, contohnya seperti hikayat Sirama juga tidak sunyi dari pengaruh Islam, karena salah satu versinya menceritakan bahwa Nabi Adam memberikan kekuasaan kepada Rawana yang sedang bertapa. Kemudian dalam hikayat Pelatuk Jenaka yang tergolong dalam sastra rakyat juga diceritakan bahwa Pelatuk menjadi hamba Nabi Sulaiman dan Syekh Alim di Rimba. Dan yang keempat, yakni semua hasil sastra zaman peralihan itu berjudul hikayat. Nah, hikayat itu sendiri adalah kata Arab yang berarti cerita. Adapun beberapa contoh hasil karya sastra zaman peralihan yakni hikayat tersebut. Sebelum beranjak ke hal tersebut, ada pula beberapa ciri sastra zaman peralihan. Nah, yang pertama itu adalah Tuhan yang dijunjung tinggi. Maksudnya adalah dalam dalam cerita itu seperti mula-mula adalah Dewata Mulia Raya atau Betara Kala kemudian diganti oleh Raja Syah Alam atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, plotnya selalu menceritakan dewa-dewi atau bidadari yang turun ke dunia untuk menjadi raja ataupun anak raja. Nah, kalau mereka ini lahir sebagai anak raja, kelahiran mereka akan disertai dengan gejala yang luar biasa. Kadang-kadang mereka akan lahir bersama dengan panah atau pedang sakti. Ini tertera dalam hikayat Indra Bangsawan. Sesudah kelahiran mereka, negeri pun menjadi makmur dan makanannya pun terlalu murah atau banyak ataupun bisa dibilang sangat berlimpah seperti itu. Dan yang ketiga ada sastra zaman peralihan itu biasanya memiliki dua judul seperti dengan pengertiannya tadi bahwa sastra zaman peralihan adalah sastra yang lahir karena adanya pertemuan sastra yang berunsur Hindu dan Islam, maka judulnya pun ada dua, yakni ada judul yang berunsur Hindu dan juga judul yang memiliki unsur Islam. Kemudian, nah, ada pula beberapa karya sastra zaman peralihan. Nah, di sini ada 14 karya sastra zaman peralihan. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada Hikayat Puspawiraja. Nah, Hikayat Puspawiraja atau Hikayat Dispuraja adalah cerita yang sangat populer. Nah, plotnya ini dengan sedikit eh, perbedaan dapat ditemukan dalam suatu hikayat Bakiar dan hikayat Maharaja Ali. Dalam hikayat 1001 Malam dan cerita rakyat di Kashmir dan Sri Lanka, juga ada cerita yang menyerupai dengan cerita ini. Hikayat ini dikatakan berasal dari Thailand. Ada ahli yang bernama Van der Stuk, demikian juga R.O. Winstead, tidak percaya kepada kemungkinan ini.
Adapun beberapa alasan mereka yang tidak percaya dengan kemungkinan ini adalah yang pertama, dalam hikayat ini itu tidak terdapat kata-kata Thailand ataupun gelar yang berasal dari Thailand. Yang kedua, hikayat ini mempunyai persamaan yang sangat dekat dengan versi Parsi Indianya. Dan yang ketiga, plotnya ini menceritakan musibah selepas kanak-kanak memegang burung kecil. Nah, mungkin berasal dari bahasa Pali. Kemudian ditunjukkan pula oleh Van der Stoep tatkala yang dikatakan sebagai kata Siam yang berarti Asana Pura Negara, yang mungkin adalah Tatsya-sila. Gitu. Nah, hikayat ini juga pernah 2 kali diterbitkan. Yang pertama itu diterbitkan oleh J.C. Fansinet sebagai hikayat yang berjudul Hikayat Dispuraja pada tahun 1849 di Leiden. Kemudian diterbitkan kembali oleh Government Press di Singapura pada tahun 1899. Itu. Kemudian yang kedua ada hikayat Perang Punting. Nah, hikayat Perang Punting adalah sebuah hikayat yang masih kuat dengan adanya pengaruh Hindu. Nah, Dewa Maha Kuasa ialah Batara Kala dan dunia diperintah oleh raja-raja yang turun dari kayangan. Sayembara juga diadakan untuk memilih suami untuk Tuan Putri. Namun, biarpun begitu, naskah yang sampai ke kita saat ini adalah naskah yang masih muda. Ahli Winstead pernah membicarakan sebuah naskah yang ditulis di Singapura pada tahun 1920. Kemudian Dewan Bahasa dan Pustaka juga menerbitkan satu naskah yang tersimpan di Museum Negara Kuala Lumpur. Seperti itu. Sehingga naskah-naskah yang kita dapatkan terkait dengan hikayat Perang Punting ini, menurutnya adalah naskah yang masih muda, bukan naskah awal ataupun naskah lama. Dan yang ketiga ada hikayat Lanang Buana. Nah, hikayat ini mungkin usianya itu sudah tua, kemudian ada perkataan Arab yang terdapat dalamnya itu jauh lebih sedikit daripada hikayat Sri-Rama dalam versi Asinya. Nah, menurut H.C. Klinkert, hikayat ini tertulis dalam bahasa Melayu yang masih murni. Mungkin pada masa orang Melayu masih belum mengenal bentuk syair Arab. Namun dalam hikayat ini juga terdapat banyak pantun dan sloka, tetapi tidak ada syair sama sekali. Nah, itulah mungkin kekurangan dari hikayat Lalang Buana ini, yang dimana hikayatnya itu berisi dengan banyak pantun dan sloka, akan tetapi syairnya pun tidak ada sama sekali. Kemudian yang keempat ada hikayat Si Miskin atau hikayat Mahakarma. Nah, hikayat hikayat Si Miskin atau hikayat Mahakarma ini merupakan hikayat yang sangat populer dan pernah beberapa kali diterbitkan. Nah, hikayat ini juga ada banyak. Di Museum Jakarta itu ada 5, kemudian di Leiden ada 2, dan di London pun ada 1. Namun, biarpun hikayat ini mengandung pantun yang menyentuh tentang orang-orang Nasrani dan Belanda, ia masih termasuk dalam hikayat zaman peralihan yang awal-awal tahun. Nah, perkataan Arab pun tidak banyak dalam hikayat ini, akan tetapi ada 3 motif Hindu yang terdapat dalam hikayat ini. Yang pertama ada ahli nujum yang curang, yang kedua ada 2 saudara berpisah yang perempuan diambil oleh istri putra raja, yang diambil istrinya oleh putra raja. Kemudian yang ketiga ada nahkoda yang loba, yakni mengambil istri dan harta orang lain. Kemudian yang kelima ada hikayat Dharma Syahdan. Nah, hikayat Dharma Syahdan ini adalah hikayat yang sangat istimewa. Mengapa dibilang istimewa? Nah, istimewa ini karena dia ada menyebut nama pengarangnya. Seperti yang kita bahas tadi, bahwasanya hikayat sastra zaman peralihan itu tidak menyebutkan nama pengarang. Namun pada hikayat Dharma Syahdan ini, dia menyebutkan nama pengarangnya. Salah satu naskah di Jakarta, yakni menyebutkan seseorang yang bernama Sheikh Abu Bakar Omar sebagai pengarangnya. Nah, diceritakan juga bahwa pengarang ini berumur 128 tahun dan sudah hidup sejak zaman Nuh.
Nah, naskah ini bertarik 28 April tahun 1858. Kemudian, eh, naskah Leiden juga memberi nama pengarang sebagai Sheikh Ibn Abun Bakar. Kemudian naskah Jakarta, yakni pada bagian 216 juga yang berasal dari Bengkulu, juga menyebutkan bahwa Sheikh Ibn Ibn Abun Bakar sebagai pengarangnya. Kemudian, Vincent berpendapat bahwa hikayat ini berasal dari abad ke-15, yakni pada masa pemerintahan mereka. Cerita hikayat ini pun ada beberapa bagian, yakni terdapat ada bagian 2 maupun bagian 3 pada cerita hikayat ini. Kemudian yang berikutnya, yang keenam ada hikayat Indra Putra. Nah, hikayat Indra Putra adalah sebuah hikayat yang usianya sudah cukup tua. Kemudian seorang ahli yang bernama Valentis tahun 1726 pernah menyebutkan. Nah, selain itu, uh, Wernley mengutip beberapa bagian dalam Melissus Parkus tahun 1736. Dan hikayat ini juga terdapat dalam bahasa Makassar, Bugis, Aceh, dan di dalam bahasa Cham di Indochina. Cerita di dalam bahasa Cham itu tidak ada pengaruh sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa cerita itu pasti sudah tersebar ke Indochina sebelum agama Islam masuk ke Nusantara. Nah, menurut Mulyadi, yang telah membuat disertasi tentang hikayat ini di Universitas London tahun 1980, hikayat hikayat pernah disebut di dalam 3 karya lain. Ada yang Nuruddin Al-Raniri pernah menulis dalam kitabnya, yakni yang bernama Sirat Al-Mustaqim tahun 1634, bahwa kita harus istina dengan kitab yang tiada berguna pada syarak dalam hikayat Sirama dan Indra Putra dan barang sebagainya jika tiada dalamnya nama Allah. Kemudian dalam karya lain yaitu Bustani Salatin tahun 1637 diingatkan bahwa barang siapa yang beranak laki-laki atau perempuan jangan diberi membaca hikayat yang tiada berfaedah seperti hikayat Indra Putra. Karena hikayat itu nyatanya karena hikayat tersebut nyata akan dustanya seperti itu. Kemudian Taj As-Salatin juga memberi peringatan yang hampir sama bunyinya. Anehnya di Filipina hikayat ini dianggap sebagai epos Islam yang dinyanyikan di masjid-masjid di Maranao sebagai alat penyebaran Islam. Itu merupakan sedikit ulasan dari hikayat Indra Putra. Dan berikutnya yang ketujuh ada hikayat Syekh Qobah. Ya. Hikayat Syekh Qobat atau Syar Al-Kamar pernah disebut juga oleh Wedley dalam buku tata bahasanya tahun 1736. Naskah ini sangat sedikit adanya, kemudian meneliti dari isinya berdasarkan naskah yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Hikayat ini merupakan sanduran bebas atau dari hikayat Indra Putra. Nah, eh, mungkin juga ini berasal dari sumber yang sama seperti itu. Sehingga hikayat ini merupakan hasil dari sanduran ataupun eh, sedikit kutipan dari hikayat Indra Putra yang sebelumnya. Dan yang kedelapan ada hikayat Quraisy Mengindra. Nah, menurut R.O. Winstead, hanya ada satu naskah saja yang dikenal. Nah, naskah tersebut telah dicetak di Singapura. Dan R.O. Winstead juga rupa-rupanya tidak mengenal hikayat Quraisy yang tersimpan di Museum Jakarta. Mula-mula, ia ragu apakah hikayat Quraisy ini adalah judul lain dari hikayat Quraisy Mengindra. Tapi setelah menemukan gelar seperti Sultan di Padang Sojana Halan dan bentuk halam untuk alam, kesangsiannya pun mulai hilang. Kemudian di Museum Jakarta juga ada 2 naskah hikayat Quraisy seperti itu. Jadi di Museum Jakarta itu tersimpan 2 naskah
Hikayat Quraisy itu. Dan yang kesembilan ada Hikayat Indra Bangsawan. Nah, Hikayat Indra Bangsawan adalah contoh hikayat zaman peralihan yang baik seperti itu. Motif-motif intinya pun masih ada seperti mengembara untuk mencari bulu perindu, menyelamatkan Tuan Putri yang negerinya sudah dirusakkan Garuda, mencari susu harimau yang beranak muda untuk menyembuhkan penyakit Tuan Putri, serta membunuh raksasa yang menghendakinya. Seperti itu tuh semua ada terdapat di dalam hikayat tersebut. Nah, namun semasa kawin, Indra Bangsawan ini dinikahkan oleh Adi di hadapan Sida-Sida yang yakin pada agama. Setelah naik tahta kerajaan, Indra Bangsawan pun bergelar Sultan. Seperti itu. Nah, di perpustakaan Museum Pusat di Jakarta ada 6 naskah ini. Salah satu daripada yang sudah diterbitkan oleh Balai Pustaka, isi naskah ini sama saja dengan naskah-naskah lain. Hanya saja pada naskah koleksi sendiri naskah koleksi sendiri 162 ini rupa-rupanya berisi cerita yang lebih lanjut dari naskah yang telah diterbitkan oleh Balai Pustaka. Nah, diceritakan pula bahwa ada kesembilan anak raja yang ditewaskan oleh Indra Bangsawan itu kembali ke negeri masing-masing dengan duka cita. Pada tahun berikutnya, mereka mengirimkan upeti kepada Indra Bangsawan. Dan diceritakan pula, Raja Mangkubumi atau Syahperi mempunyai anak yang bernama Indra Berahi, sedangkan anak Indra Bangsawan juga bernama Indra Pramana. Nah, hikayat ini juga pernah dicap dengan batu di Singapura pada tahun 1310 dan tahun 1323. Nah, dalam bahasa Aceh juga ada sanduran dari hikayat Indra Bangsawan ini. Kemudian yang karya yang ke-10 yaitu hikayat Jaya Lengkar. Nah, hikayat Jaya Lengkar ini termasuk salah satu naskah Melayu yang disebutkan oleh Wenley dalam nahunnya pada tahun 1736. Naskah hikayat ini tidak banyak kecuali hikayat Makdam dan Makdim yakni Soas London yang merupakan satu versi dari hikayat ini dan satu fragmennya yang tersimpan di Jakarta. Kemudian yang terkenal ialah naskah yang tersimpan di Perpustakaan Kebangsaan Singapura. Nah, naskah Singapura ini disalin pada 15 Rabiul Awal tahun 1237 atau 1863. Nah, pemiliknya ialah seorang yang bernama Muhaidin dari Kampung Melaka. Ahli Yunkas pernah membuat ringkasan dari cerita ini. Kemudian salinan ruminya juga terdapat di perpustakaan Ras London. Dan berikutnya yang ke-11 ada hikayat Nakhoda Muda. Nah, hikayat Nakhoda Muda yang juga dikenal dengan hikayat Siti Sara atau hikayat Raja Aznawi adalah sebuah hikayat yang sangat menarik bagi orang Eropa. Karena plotnya pernah dipakai Shakespeare dalam dramanya yang berjudul All's Will That Ends Well. Nah, plot Shakespeare ini eh, dipinjam dari Boccaccio. Ini mungkin sekali berasal dari India. Nah, pada abad ke-11, cerita ini juga didapati dalam kata Sari Sagara. Nah, cerita-cerita rakyat seperti Kashmir di India dan orang Singhalese di Sri Lanka juga ada mengisahkan cerita ini. Nah, ada dua naskah dalam hikayat ini. Yang pertama naskah Leiden, yakni Chodor 1763 yang tertulis di Batavia tahun 1825. Kemudian ada naskah Jakarta ya, atau Batgen 77 yang merupakan salinan yang dibuat oleh Don Seller pada tanggal 29 November 1860.
berdasarkan pada sebuah naskah yang disalin di Makassar pada tahun 1814. Nah, naskah Jakarta ini telah diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1934, akan tetapi nama watak-wataknya itu telah disesuaikan dengan yang ada pada naskah Leiden. Kemudian yang ke-12, yakni ada Hikayat Ahmad Muhammad. Nah, Hikayat Ahmad Muhammad yang juga berjudul Hikayat Serangga Banyu atau Hikayat Sukarna dan Sukarni, mungkin pada suatu masa dahulu ialah sebuah hikayat yang sangat populer. Nah, naskahnya ini banyak dan berbeda-beda pula isinya. Sehingga untuk dijadikan dasar perbincangan, eh, untuk dijadikan naskah dasar perbincangan, ada pula beberapa diterbitkan naskah hikayat seperti Hikayat Sukarna dan Sukarni yang diterbitkan oleh Pon Dewar. Nah, karena isinya ini cukup banyak dan berbeda-beda pula isinya, sehingga para ahli juga memberikan banyak pertimbangan terkait dengan hasil dari penelitian naskah Hikayat Ahmad Muhammad ini. Yang ke-13 ada Hikayat Syah Mardan. Nah, Hikayat Syah Mardan yang juga dikenal dengan nama Hikayat Indrajaya atau Hikayat Bagar Mandataraja adalah sebuah hikayat yang populer yang pernah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa Nusantara. Misalnya ada bahasa Jawa, Makassar, Bugis, dan Sasak. Nah, pada tahun 1736, Radley sudah menulis bahwa hikayat ini adalah salah satu cerita khayalan yang disusun untuk hiburan anak-anak supaya mereka gemar membaca. Nah, mungkin karena mendapatkan ilham dari kata-kata Radley, Pelander tahun 1845 juga memasukkan petikan yang panjang dari hikayat ini ke dalam bunga rampai yang disusunnya. Nah, Drewes yang telah menyelidiki hikayat ini dan versinya yang terdapat dalam bahasa Jawa, yaitu cerita Angling Dharma, berpendapat bahwa hikayat ini bukan sebuah cerita Islam atau cerita yang berasal dari tanah Arab. Dalam cerita Angling Dharma, unsur-unsur tidak ada sama sekali. Nah, cerita-cerita yang bersifat pengajaran yang terdapat dalam hikayat ini pasti adalah sisipan kemudian yang bertujuan memberikan pelajaran agama. Kemudian Syah Mardan sendiri adalah orang yang saleh dalam keadaan yang sukar sekalipun ia tidak pernah meninggalkan sembahyang. Pada setiap istri yang dikawininya diajarkan rukun Islam yang kelima. Nah, dalam percakapannya dengan malaikat atau pendeta, dia juga senantiasa membahas soal-soal agama. Dan yang terakhir ada hikayat Isma Yatim. Nah, hikayat Isma Yatim ini merupakan hikayat yang jika dilihat dari usianya termasuk hikayat yang sudah tua, yaitu sudah 2 abad usianya. Valentin Valentin juga menyebutkan bahwa pada tahun 1726, kemudian Wesley menyebutkan pula pada tahun 1736. Pada tahun 1825, Lorda van Eyssinga sudah menerbitkannya di Jakarta. Kemudian hikayat ini dicetak pula di Singapura, yakni bagi kanak-kanak yang belajar dengan tujuan bagi kanak-kanak yang belajar dalam sekolah-sekolah Melayu. Namun yang dicetak ini hanyalah bagian satu saja, bukan semua dari isi hikayat ini. Hanya saja pada tahun bilakah hikayat ini mulai dicetak di Singapura tidak dapat diketahui. Hanya saja pada tahun 1912 ia sudah mengalami cetakan yang kelima. Nah, menurut Wenlip, bahasa hikayat ini sangatlah indah, tapi pendapat ini tidak disetujui oleh Winsett. Nah, Winsett mengutip dari suatu adegan hikayat yang dikatakan penuh dengan ungkapan-ungkapan yang bukan Melayu. Hikayat ini demikian dijelaskan oleh Winsett, yang merupakan contoh dari Melayu. Nah, hikayat ini yang merupakan contoh dari hikayat zaman peralihan. Pengaruh Hindu dan Jawa sudah menipis dan sastra Melayu pun jatuh ke tangan penerjemah dan penyadur yang meniru contoh-contoh dari Parsi dan Arab. Buktinya pun sudah ada, yakni pembagian bab yang terdapat dalam hikayat ini sebagian
tambahan boleh dikatakan bahwa pada permulaan setiap bab ada semacam ringkasan yang menceritakan isi bab tersebut. Nah, naskah dalam hikayat ini juga banyak, plotnya adalah sama, tetapi terdapat perbedaan-perbedaan juga. Misalnya seperti naskah Child Or 1747 mulai dengan Cerita Dewa Putra, Raja Negeri Samandar Pura Negara yang mendapatkan seorang putra. Yakni Indra Mengendra namanya. Kemudian Indra Mengendra berkawin dengan Indra Putri, Putri Raja Lila Mengendra yang berasal dari negeri Masuli Pantana. Nama putri yang dilahirkan oleh Putri Ratna Kendi dalam dalam buangan disebut dengan Putri Puspa Ratna Komala, hingga akhirnya Putri Ratna Komala ditawan oleh seorang raja yang pernah meminangnya tetapi ditolak. Seperti itu. Itulah beberapa ringkasan ataupun alur atau bisa dibilang sekilas dari isi cerita dalam hikayat Isma Yasin. Baik, sekian yang dapat saya paparkan terkait dengan materi karya sastra zaman peralihan Hindu-Islam. Saya akhiri presentasi ini dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni.